Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di tahun ini kita dapat bertemu kembali dengan bulan yang sangat agung, bulan mulia, yaitu bulan Ramadan di tahun 1445 Hijriah ini. Tentu kita berharap bahwa seluruh amal ibadah kita, termasuk puasa yang kita lakukan di tahun ini, benar-benar menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita pahami bahwasanya puasa tidak hanya sekedar menahan makan, tidak hanya menahan minum ataupun perkara yang membatalkan mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun lebih dari itu, puasa juga menjauhkan kita dari perbuatan maksiat. Karena apa? Apabila kita ingin bahwasanya ibadah kita, puasa kita khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus menghindari perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Karena itu menjadi penghalang dari diterimanya ibadah puasa yang kita lakukan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas." Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apapun dari puasanya, kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Dari hadis ini berarti jelas bahwa tidak semua puasa kita diterima oleh Allah. Tergantung bagaimana kita menjalankannya. Apabila kita menjalankan sesuai dengan aturan syariat yang berlaku, pasti akan menjadikan puasa yang kita lakukan puasa yang sempurna. Selanjutnya perlu kita ketahui dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami, khamsun yuftirna shaim al-ghibatu wan namimatu wal kadhibu wan nadru bisyahwa wal yaminul kadhibah. 5 perkara yang membatalkan pahala bagi orang yang berpuasa. Yang pertama, al-ghibah, yaitu membicarakan keburukan orang lain, sehingga apabila orang yang dibicarakan mendengar tidak suka, walaupun apa yang dibicarakan sesuai dengan kenyataan. Justru apabila yang dikatakan tidak sesuai dengan kenyataan, itu disebut bohong yang akan menimbulkan fitnah. Yang kedua, an-namimah, yaitu adu domba atau provokatif, yaitu apabila ada seseorang yang mengadu pada orang lain sehingga timbul kebencian, ataupun mengadu satu kelompok dengan kelompok lain sehingga timbul kebencian yang mengakibatkan permusuhan dan menimbulkan perpecahan. Yang ketiga, wal kadhib, yaitu berbohong atau biasa disebut hoaks. Ini bisa berupa ucapan, bisa berupa tulisan ataupun postingan-postingan dalam media sosial yang dipoles seolah-olah menjadi kebenaran, sehingga walaupun bohong akan tetapi dipercaya oleh orang lain. Selanjutnya, wan nadru bisyahwah, melihat kepada lawan jenis dengan perasaan sehingga menimbulkan syahwat. Yang terakhir, wal yaminu al-kadzibah, yaitu sumpah palsu. Apa yang dia bicarakan di bibir tidak sesuai dengan apa yang ada di hati. Dia bersumpah atas nama Allah, akan tetapi pada hakikatnya hanya di bibir saja, tidak sampai ke hati dan tidak ingin untuk melaksanakan apa yang dia ucapkan. Maka dari itu 5 perkara tadi sebagian dari hal-hal ataupun perbuatan
yang bisa menghalangi diterimanya ibadah puasa kita. Kita harus berupaya bahwasanya 5 perkara itu jangan sampai kita lakukan, khususnya pada saat melakukan puasa. Ini tidak berarti boleh dilakukan di luar puasa. Oleh sebab itu, mari dalam puasa ini kita melakukan hal-hal yang positif, kita tinggalkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kesempurnaan dari ibadah puasa kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang muttaqin, yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.